Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership. Bertemu lagi dengan saya, Serdik Himawan Aji Angga, Pojar 20 Sesmen 63. Tapi kali ini kami membawa teman-teman yang berbeda. Ya, kali ini dari Pojar 20 akan memperkenalkan ya teman-teman. Yang pertama dari kiri saya, Serdik Agung. Kemudian sebelahnya lagi Serdik Christian. Dan juga sebelahnya lagi Serdik Made Parwita. Baik, seperti yang sudah-sudah rekan-rekan, sore ini kita akan membahas topik yang masih hangat-hangatnya ini, yaitu terkait dengan Leadership Expo. Nah, kita akan sedikit bahas apa sih Leadership Expo itu. Kok kesannya kok sok-sok Inggris, padahal kita nggak tahu apa-apa itu. Nah, memang Leadership Expo ini barang baru ya. Bahkan beberapa waktu lalu Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim menyebutkan bahwasanya untuk kelulusan masing-masing sekolah itu diserahkan kembali kepada sekolahnya masing-masing, tidak lagi menggunakan standar-standar yang sudah lama yang konvensional seperti tesis, mungkin skripsi, NKP, naskah dan sebagainya. Nah, ini format baru, format yang diserahkan lagi kepada para lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dapat memunculkan betul-betul memunculkan kompetensi dari siswa tersebut. Nah, tidak lama-lama, mari kita tanyakan lebih dahulu terkait dengan Leadership Expo ini kepada Serdik Christian Lolowang. Nah, kira-kira bagaimana menurut Mas Chris ini? Kira-kira apa sih Leadership Expo ini? Kalau menurut kami, ya sepemahaman kami, kalau berbicara Leader Expo, yaitu bagaimana menggali potensi kepemimpinan, Mas. Jadi mungkin Pak Kasespim ingin buat suatu terobosan kreatif atau terobosan di bidang pendidikan yang terbaru, khususnya di Serdik Sespimen. Untuk tugas akhir yang biasanya naskah, ini kita dibuat Leader Expo dengan tentu kita punya tulisan-tulisan terkait permasalahan-permasalahan di wilayah. Kemudian yang lebih ditonjolkan kreativitas kita, gimana kita membuat suatu kebijakan, keputusan yang dalam hal ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu nanti kita tampilkan dalam bentuk pameran. Tapi ini tentunya satu hal yang kreatif nih. Tapi tentunya gini ya, kreativitas itu mungkin lebih ke arah novelty-nya ya kan. Kalau Pak Kasespim bilang kebaharuannya itu deh. Berarti mungkin lebih diarahkan lebih apa sih yang lebih update lagi kan gitu ya? Ya, betul. Betul. Ya tentunya lebih ke hal-hal yang baru. Kan sesuai topik naskah kita itu kan mengarah ke suatu hal yang baru, kebaruan, sehingga bisa juga memberikan masukan-masukan kepada organisasi, kemudian ke serdik selanjutnya yang nantinya akan membaca tulisan, kemudian kegiatan-kegiatannya termasuk Leader Expo ini bisa juga akan berlanjut ke 64 dan ya pasti akan berkembang lah. Betul. Pasti akan berkembang. Harapannya semakin berkembang ya. Baik, kemudian untuk Serdik Made Parwita, kira-kira dengan kemasan Leader Expo ini harapannya nanti Serdik seperti apa sih? Dari kacamata Serdik nih, dari kacamata Made Parwita sendiri gimana kira-kira? Terima kasih moderator. Terima kasih terkait masalah Leader Expo ini kan, kalau pemahaman saya terkait Serdik, dia bisa untuk memahami dirinya sendiri di dalam mengikuti pendidikan di Sespimen. Kalau dia bisa memahami, mungkin bisa dia terapkan di lapangan nanti terkait bagaimana seperti disampaikan Serdik Chris tadi, permasalahan-permasalahan setiap individu dihadapi oleh Serdik itu beda-beda. Makanya dengan dia bisa memahami dirinya sendiri, nanti untuk mengambil suatu keputusan lebih manusiawi, tidak arogan mungkin, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik
untuk organisasi dan untuk diri. Berarti dia melatih diri untuk pengambilan keputusan gitu ya Bang? Betul. Made? Oh betul sekali. Ini menarik pandangan Serdik Made ini. Jadi ada itu pelatihan untuk mengambil keputusan juga, mengambil bagaimana kita ketika dalam situasi yang benar-benar sangat chaos sekali, kita bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Kemudian kira-kira untuk konsepnya nih, konsep yang akan ditampilkan, digali apa sih kira-kira potensinya? Selain mengambil keputusan, kemudian apa lagi kira-kira yang disampaikan oleh Serdik Made? Mungkin selain keputusan, secara nggak langsung terkait masalah dinamika yang dihadapi di lapangan beda-beda. Mungkin di sana ada seni di dalam mengambil keputusan, di sana habis itu terkait masalah apa? Pembentukan tim dalam perumusan masalah dan pemecahan masalah di kepemimpinan leader. Ya betul ya, karena seperti yang kita pernah dengar ya, namanya kepemimpinan yang efektif itulah kunci dari organisasi kan ya. Semakin efektif kepemimpinan itu, semakin baik pula jalannya organisasi. Nah kemudian nih untuk Bang Agung, kira-kira pendapatnya apa Bang Agung terkait dengan Leader Expo ini Bang Agung? Nah, terima kasih Pak Hime, Mas Hime ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, ini Leader Expo ini perdana. Ini tadi sampaikan oleh moderator, ini hal yang baru di Serdik 63 dan kita menjadi percontohan. Makanya kita harus menunjukkan ini harus berhasil karena bisa dicontoh oleh adik-adik kita atau nanti sering-sering angkatan setelah kita. Ya betul. Ini yang baru ini, coba dibayangkan saja kita biasanya kalau ujian itu ngadepin penguji 3 orang, kita paparan terus ditanya-tanya. Kalau sekarang kita harus bikin paparan yang ringkas di suatu stand yang kita hias sendiri. Jadi kreativitas kita harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang bertanya tidak cuma penguji, tidak cuma dosen, namun masyarakat umum bisa bertanya. Berarti masyarakat luar boleh nanya juga? Boleh nanya. Oh. Jadi menguji tadi disampaikan Pak Kris sama Pak Made, gimana kita kreativitas kita, gimana kita mengambil keputusan, gimana kita bisa menjawab dengan cepat pada saat itu juga. Jadi kita nanti di stand kita, kalau ditanya kita menjelaskan ide-ide kita, kreativitas kita seperti apa, ya ini hal yang baru di mana kita diuji bisa nggak kita menghadapi itu semua. Nah kalau yang kalau seandainya nanya tuh cuman mungkin dari internal mungkin masih bisa kalau kurang-kurang ya. Tapi kalau masyarakat yang nanya ini kan gimana Bang kira-kira Bang, kalau seandainya kita nggak paham dengan materi kita itu Bang, kan bikin malu atau gimana Bang? Nah, makanya harus bikin sendiri itu materi kita biar kita bisa paham. Harus betul-betul, makanya ini pesan-pesan untuk yang penonton ya, untuk Serdik juga khususnya untuk Serdik 63, untuk naskah ini betul-betul harus dikuasai Bang ya. Karena Lebih pada idenya. Idenya, oke. Jadi kalau masalah teknisnya mungkin ya, tapi karena ini serentak 279 orang langsung di tempat yang sama, jadi lebih ke idenya. Dia mau bikin apa sih buat kemajuan polisi ini? Itu dijelaskan lah pada nanti yang lewat-lewat itu. Nah, berarti harus betul-betul menguasai dan dipersiapkan mumpung masih ada waktu nih Bang ya, kira-kira sebulan lagi. Jangan sampai nanti kedadak nggak paham dengan materinya, yang nanya masyarakat Nanti salah jawabnya. salah jawab malah kan gitu. Tapi paling gampang misalnya bingung, masyarakat nanya nggak tahu, langsung pakai papan nama aja. Izin makan siang. Oh bisa gitu. Iya. Wah. Kan biasanya di stand-stand itu kan ada booth-booth kan, ada lagi makan siang, lagi sholat, nah gitu. Waduh, ini benar-benar merupakan kreatif diktubakan dari Bapak Kasses Pim terkait dengan Leader Expo ini ya. Jadi memang betul-betul format baru dan belum ada contohnya. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya seperti apa, kita tinggal meniru kan mungkin bisa Bang ya. Tapi ini karena ini baru, jadi kita harus betul-betul sukses, harus benar rame. Dan yang penting untuk Serdik harus semuanya harus dikuasai materinya, kan gitu. Betul. Dan saya kutip pula pendapat tadi Bapak Kasses Pimen terkait dengan Leader Expo ini. Sebenarnya kalau Leader Expo ini kan untuk menggali kemampuan atau kepemimpinan ya, lebih ke arah kompetensi. Bagaimana kompetensi seorang pemimpin ini? Kalau kompetensi itu, kita bicara kompetensi kan berarti kan kita ngomong 3 nih Bang ya. Ada skill, kemudian attitude, kemudian ada knowledge. Bagaimana kemampuan pengetahuannya, bagaimana skillnya, dan bagaimana apa istilahnya, attitude itu berarti apa? Perilakunya kita. Berarti ketika kita Leader Expo itu kan kita menyapu apa istilahnya, kita menyambut tamu, bagaimana Bapak gini, bagaimana juga pengucapan omongan kita, bagaimana kita pengetahuannya. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya kita berharap mudah-mudahan
untuk Leader Expo yang pertama untuk Sesbim 63 ini bisa sukses, berhasil, rame semuanya dan semua menguasai. Amin. Mungkin ada kira ditambahkan lagi kira dari Bang Agung, Chris ataupun Made Paru itu? Tambahan satu aja, kita harus mempersiapkan dengan baik karena ini pengalaman yang pertama cukup langka, bisa jadi tahun depan nggak ada lagi. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan baik karena ini juga jadi pengalaman kita nanti yang ketika nanti menjadi seorang Kapolres, jadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, yang bisa, inti dari kepemimpinannya itu bisa mempengaruhi anggota kita yang nantinya akan bekerja sama-sama dengan kita. Kalau kita udah paham terkait maksud dan tujuan Leader Expo ini, saya rasa ketika jadi Kapolres nanti sudah nggak sulit. Betul. Itu aja tambahan saya dari saya. Ini pasti akan bermanfaat ya. Baik, kami juga mohon doa dari para penonton semuanya. Mudah-mudahan kita juga semua diberikan kelancaran ya semuanya nanti sampai Leader Expo, nanti sampai penutupan dan juga sampai nanti akhirnya di penempatan. Baik, kami dari Pojar 20 undur diri. Ada satu quote lagi dari saya. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Salam leadership.